Shalom. Kita tahu tentang janji Allah adalah kemakmuran bagi umatnya. Janjinya kepada Abraham adalah kemakmuran. Dan janji itu turun kepada Ishak. Dikatakan Ishak diberkati makin kaya dan sangat kaya. Dan itu turun janji itu kepada Yakub dan kepada Israel. Itu tersimpulkan di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Semua adalah berkat kemakmuran. Kemudian dalam Mazmur 91 itu janji perlindungan fisik, berkat. Dan itu juga ditegaskan oleh Yesus di dalam perjanjian baru. Di dalam Yohanes 10 ayat 10. Bahwa Yesus datang supaya kita memiliki hidup. Hidup dalam segala kelimpahannya. Di dalam Markus 11 ayat 24 juga Yesus tidak membatasi keinginan. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Jadi berkat Allah bagi umatnya itu sudah jelas. Kelimpahan hidup dalam segala bidang. Ya rohani, ya jasmani, ya materi, dan kuasa. Itu yang diberikan oleh Yesus. Tapi kalau kita baca dalam Ulangan 28, berkat atau janji Allah itu bersyarat. Apa syaratnya? Kita harus setia dan taat. Ya, itu konsep perjanjian lama, konsep hukum Taurat. Yesus yang sudah melakukan itu. Yesus yang sudah sempurna melakukan hukum Taurat. Yesus yang berhak menerima berkat itu, dan itu dilimpahkan kepada kita umat perjanjian baru. Tidak diperlukan lagi usaha dari kita, kecuali satu. Yesus menekankan apa? Percaya. Dalam Yohanes 3 ayat 16, keselamatan itu bagi seluruh dunia diberikan Allah karena besarnya kasih Allah. Tapi apakah secara otomatis setiap orang di dunia menerima keselamatan? Tentu tidak. Hanya yang percaya. Demikian juga Yesus memberikan janjinya hidup dalam segala kelimpahan bagi umatnya. Apakah setiap umatnya otomatis menerima kelimpahan atau janji kelimpahan dari Yesus? Tentu tidak. Hanya yang percaya. Beberapa kali Yesus memuji percaya, memuji 3 orang, perempuan Sidon, perempuan yang sakit pendarahan, dan perwira Kapernaum. Karena mereka memiliki percaya, memiliki iman. Yesus mengatakan berkali-kali tentang iman sebesar biji sesawi. Gunung ini akan pindah asal engkau tidak bimbang, asal engkau percaya. Dan sebaliknya Yesus berkali-kali menegur ketidakpercayaan, kekurang percayaan dari murid-muridnya. Ditegur. Jadi percaya adalah kunci atau syarat untuk menerima segala berkat dan janji-janji Allah. Janji Allah itu kemakmuran. Sudah kita bahas yang kemarin tentang ayat-ayat yang mencela kekayaan. Pada prinsipnya itu bukan mencela kekayaan atau mengharamkan kemakmuran, tetapi cinta uang. Terikat dengan sumber kesukaan atau sumber penghiburan selain Tuhan, itu yang ditegur. Tetapi tidak pernah mengharamkan kemakmuran. Jadi kembali lagi, kunci menerima berkat Allah itu percaya. Percaya yang bagaimana?
Pertama, dikatakan bahwa percaya itu timbul dari firman. Kita harus merenungkan kuasa Allah dan kasih Allah. Itu akan menimbulkan percaya. Baik perempuan Sidon, perempuan yang sakit pendarahan, perwira Kapernaum, itu mungkin selama minimal 1 hari atau berhari-hari mereka sudah merenungkan tentang kuasa Yesus, tentang kasih Yesus, segala perbuatan-perbuatan ajaibnya Dia untuk menolong orang, untuk menyembuhkan orang, untuk memberkati orang. Itu sudah mereka renungkan. Sehingga dari perenungan selama berhari-hari atau selama seharian itu menimbulkan iman, menimbulkan percaya pada diri mereka, sehingga mereka dipuji. Jadi percaya itu timbul dari yang pertama, perenungan tentang kuasa Allah, tentang kasih Allah. Mereka bertiga terbatas pengetahuan mujizat-mujizat dan kuasa Allah hanya tentang Yesus. Tapi kita ada banyak, mulai dari zaman perjanjian Adam, dari sejak manusia Adam sampai hari ini. Musa membelah laut merah sedahsyat itu dibelah sampai airnya jadi dinding. Belum pernah ada mujizat yang sebesar itu. Begitu banyak mujizat, apalagi mujizat tembok Yeriko runtuh, tembok setebal 3-4 meter itu runtuh hanya dengan trompet. Air sungai Yordan yang lagi meluap sampai ke tepinya itu terbelah juga, airnya jadi dinding. Apalagi begitu banyak mujizat Tuhan yang bisa kita renungkan. Itu tentang kuasa Allah, tentang kasih Allah. Allah yang sangat menyayangi kita. Perenungan itu akan menimbulkan iman. Mengapa Allah yang penuh kasih itu memberikan janji kemakmuran, janji perlindungan, janji segala hal atas kita? Adalah oleh karena kasih sayangnya, cintanya, kasihnya kepada kita, umatnya. Jadi percaya itu perenungan firman Tuhan. Kemudian percaya itu memperkatakan. Di dalam Roma 10 ayat 10 dikatakan dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yosua 1 ayat 8, Mazmur 1 ayat 2. Jangan engkau lupa memperkatakan firman dan merenungkannya siang dan malam, supaya perjalananmu berhasil atau sukses. Dalam Mazmur 1 ayat berikutnya, ayat 4 atau 5, apa saja yang dikerjakannya berhasil atau sukses. Apa saja pekerjaannya dan usahanya berhasil dan sukses. Memperkatakan. Jadi kira-kira apa yang Anda butuhkan saat ini? Jangan takut. Allah sudah memberikan janjinya. Yesus sudah memberikan janjinya adalah kelimpahan hidup. Kelimpahan dalam hal jasmani, kesehatan, dan umur panjang. Kelimpahan dalam hal rohani, kedewasaan rohani, kedewasaan karakter, ketaatan, pengenalan akan Tuhan, kecerdasan, hikmat, kearifan, kebijaksanaan, dan lain-lain. Itu rohani. Kita bisa mengimaninya. Kemudian kelimpahan materi itu pun juga dijanjikan. Kita tinggal mengimaninya. Yang mana kira-kira yang
Anda butuhkan. Tuhan Yesus tidak membatasi keinginan kita. Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, tidak membatasi. Misalnya, apa yang Anda harapkan? Kelimpahan, kekayaan, tidak salah. Seorang teman saya, dia memperkatakan tiap pagi, untuk kekayaan. Bahwa dia memperkatakan penghasilannya belasan miliar, rumahnya besar, halamannya luas, dan lain-lain. Tetapi ini tidak untuk diceritakan ya. Ini saya ceritakan di sini sebagai contoh. Dan Anda boleh mengharapkan atau mengimani berkat yang besar. Dan tidak perlu Anda menceritakan kepada orang lain. Cukup Anda dan Tuhan saja. Supaya tidak dikatakan sombong, takabur, dan lain-lain. Utarakan apa permasalahan Anda. Apa yang Anda harapkan. Mulai dari berkat kemakmuran, kelimpahan, mulai dari Anda ingin istri Anda berubah atau suami Anda berubah, Anda ingin sikap anak Anda berubah, apapun, Anda ingin sembuh dari penyakit, apapun, utarakan dalam doa. Doa yang disertai dengan Tuhan sesuai janjimu. Bahwa engkau akan memberikan kelimpahan hidup. Tuhan, sesuai janjimu dalam Markus 11:24. Bahwa apa saja yang aku minta dan doakan, engkau memberikan asal aku percaya. Kesembuhan sakit penyakit, utarakan, Tuhan, engkau mengatakan, engkau sudah mengerjakan bahwa oleh bilur-bilurmu 2000 tahun yang lalu, aku sudah sembuh sekarang. Utarakan dalam doa. Kemudian, renungkan dan imajinasikan tiap pagi sebangun tidur. Imajinasikan, kalau Anda menginginkan kesembuhan, imajinasikan Anda sudah sembuh. Kalau Anda mengharapkan kekayaan, imajinasikan Anda sudah kaya. Kekayaan itu sudah diberikan di atas kayu salib. Kesembuhan itu sudah diberikan di atas kayu salib. Sudah sejak 2000 tahun yang lalu. Perkatakan. Seperti teman saya, dia memperkatakan, terima kasih Tuhan, penghasilanku atau uangku di bank sudah belasan miliar. Terima kasih saat ini rumahku sudah besar, halamannya luas, dan lain-lain. Terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh. Dengan memperkatakan firman seperti ini, mungkin kalau diceritakan bisa sampai berjam-jam tentang ada mungkin 10 orang kesembuhan dengan mujizat yang luar biasa, mungkin lebih. Yang jelas ada 3 orang sakit kanker dengan kondisi yang sudah di kemo, stadiumnya sudah tinggi. 3 orang stroke, 3-tiganya sudah tidak bisa berjalan. Stroke. Terus satu lagi mungkin yang kita lihat di video-video yang barusan viral, seorang bapak pendeta yang tinggi, yang mungkin orang Ambon atau orang NTT yang agak hitam, kepalanya agak istilahnya agak tipis, tapi ganteng ya, saya katakan ganteng. Bapak pendeta itu kan sakitnya kanker yang sangat parah. Dan semuanya yang saya sebutkan, yang saya lihat, ada yang jantungnya sudah hancur, sudah lumer. Semuanya sembuh dengan mengimani dan memperkatakan janji Tuhan. Bahwa oleh bilur-bilurnya sudah sembuh. Itulah percaya. Dan kemudian setelah itu kita lakukan setiap pagi. Pesan yang lain adalah jangan ngotot mengejar
impian atau apa yang Anda doakan. Jangan ngotot. Beriman itu santai, beriman itu rileks. Ngotot tanda bahwa Anda khawatir itu tidak terjadi. Iman itu santai, iman itu rileks. Lupakan. Perkatakan tiap pagi. Renungkan. Imajinasikan. Berkat itu sudah kita terima. Kesembuhan itu sudah kita terima. Tuhan Yesus memberkati.